Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang berikutnya ini, kita akan membahas tentang penerapan dari materi barisan dan deret dalam bidang bisnis atau bidang ekonomi. Nah, kalau kita ingat barisan dan deret itu kemarin kan untuk mencari mencari nilai suku ke berapa, misalkan ada barisan mulai dari bilangan 3, 6, 9 hingga seterusnya. Nah, ini kita cari suku ke-9 atau suku ke-10 tentu ada rumusnya kemarin. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan menerapkan dari konsep di dalam barisan ataupun di dalam deret yang nanti kita masukkan di dalam kegiatan ekonomi. Nah, capaian pembelajaran untuk pertemuan pada materi ini ialah yang pertama memahami garis waktu, yang kedua mampu menjelaskan bunga sederhana, terus mampu mendemonstrasikan bunga sederhana, yang berikutnya mampu menjelaskan bunga majemuk, dan yang terakhir mampu mendemonstrasikan bunga majemuk tersebut. Konsep di dalam garis waktu merupakan suatu grafik yang menunjukkan arus kas masuk dan keluar, apakah di permulaan, di pertengahan, di akhir dari arus kas tersebut. Nah, ini bisa kita ilustrasikan di dalam garis ini, mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika arus kas masuk berarti tentu berkaitan dengan angka 1 ya, hingga nanti di angka 2 di konsep berikutnya apakah dari kas masuk itu diproses lagi, ada transaksi, ada kegiatan, ada biaya, terus ada apakah juga dari kas yang dihasilkan itu kan digunakan untuk beban-beban operasional, apakah menghasilkan pendapatan atau justru sebaliknya mengalami kerugian. Nah, ini tentu berkaitan dengan konsep di dalam arus kas masuk dan juga arus kas keluar. Nah, kalau kita kaitkan dengan konsep di dalam barisan dan deret, nah kita tentu masih ya ingat atau tahulah di dalam teman-teman kalau nabung di bank atau melakukan peminjaman di bank tentu ada bunga ya, namanya bunga. Nah, bunga merupakan pendapatan yang hanya diperoleh dari modal awal saja untuk setiap akhir tahun atau periode. Nilai dari pendapatan bunga tersebut tetap. Nah, ini konsep di dalam bunga sederhana itu di tiap periodenya itu nilainya tetap. Jadi ada modal awal, biasanya ini dalam bentuk tabungan, dan di periodenya itu biasanya cenderung tetap. Untuk nilainya cenderung tetap. Nilai ini ya bisa persentasenya misalkan tiap tahun 5%, maka kecenderungannya tiap tahunnya juga 5%. Berbeda dengan yang bunga fluktuatif atau bunga mengikuti dari suku bunga SBI atau dari yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentu harus menyesuaikan bunganya. Nah, rumus di dalam bunga sederhana ini ada I. I merupakan jumlah pendapatan bunga atau interest. Berikutnya ada P. Ada pinjaman pokok atau jumlah yang diinvestasikan. Berikutnya I, tingkat bunga tahunannya. Jadi berapa sih prosentasenya? Berapa sih angka dari persennya? Yang terakhir ada N, jumlah tahunnya. Nah, ini untuk yang bawahnya ini untuk menghitung akumulasi di masa yang akan datang. Kalau yang pertama itu untuk menghitung jumlah pendapatan bunganya, kalau yang bawahnya ini ada akumulasi di masa yang akan datang, berapa tahun ke depan, berapa sih nilai dari jumlah pendapatan bunganya. Yaitu dengan Fn sama dengan P dikurung buka 1 ditambah I dikali N, seperti itu. Nah, kalau teman-teman ini masih ingat di dalam konsep
barisan dan deret ya, ada A ditambah N-1 pangkat N ya biasanya ya. Nah, A plus N-1 pangkat N. Nah, ini di dalam untuk mencari barisan keberapa, seperti itu biasanya. Nah, sebenarnya di dalam contoh soalnya, misalkan di sini hitunglah pendapatan bunga sederhana berapa nilainya ketika seseorang itu menabung dengan jumlah 50 juta yang diinvestasikan selama 4 tahun dengan bunga 12% per tahunnya. Nah, untuk mencari berapa sih akumulasi selama 4 tahun, tentunya kita harus tahu dulu berapa jumlah bunganya itu selama 4 tahun. Selama 4 tahun itu berapa besar sih bunga yang diperoleh dengan dia menabung 50 juta itu. Baru nanti ketika sudah tahu jumlah bunganya, baru kita tambahkan, baru kita jumlahkan, akumulasikan antara jumlah yang ditabung, jumlah tabungannya dengan total pendapatan bunganya. Misalkan di sini tabungannya itu kan diketahui 50 juta, terus N-nya sama dengan 4 atau jumlah tahunnya 4, I-nya itu 12%. Kita masukkan untuk mencari pendapatan bunga, tadi ada I sama dengan P dikali I dikali N. P ini merupakan jumlah tabungannya, N merupakan total tahunnya, sementara 12% ini merupakan jumlah bunga sederhananya. Setelah dikali kita ketemu nilainya 24 juta untuk jumlah pendapatan bunganya. Terus berapa sih akumulasi selama 4 tahun? Berarti tinggal nambahkan saja. 50 juta ditambah 24 juta. Totalnya ada 74 juta. Ketika diakumulasikan dan pada tahun keempat itu nilainya sebesar 74 juta ini. Nah, berikutnya bunga majemuk. Nah, bunga majemuk ini tentu berbeda dengan konsep di dalam bunga dasar tadi atau bunga sederhana. Nah, di dalam bunga majemuk merupakan pendapatan bunga yang diinvestasikan kembali pada modal awal untuk setiap permulaan tahun atau periode. Pendapatan bunga dari metode bunga majemuk ini jumlahnya akan meningkat setiap tahunnya. Jadi, kalau yang bunga sederhana tadi kan umumnya cenderung tetap ya di tiap tahunnya. Nah, kalau di bunga majemuk ini akan meningkat nantinya jumlahnya itu akan meningkat. Biasanya kalau bunga majemuk ini banyak digunakan untuk skema investasi pada deposito seperti itu. Nah, ini untuk rumus bunga majemuknya. Nah, di dalam rumus bunga majemuk ini sebenarnya rumusnya itu lebih mirip dengan deret geometri atau barisan geometri. Kalau yang bunga sederhana tadi ke aritmatika, barisan aritmatika. Sementara kalau bunga majemuk ini barisan geometrinya. Kalau kita ingat, untuk menghitung dari geometri itu Sn sama dengan A kali R dipangkatkan N-1. Terus kita masukkan di dalam rumus bunga majemuk ini, Fn sama dengan P kurung buka 1 ditambah I pangkat N, atau pembayaran bunga M kalinya, maksudnya berapa kali sih, kan 1 tahun itu ada misalkan yang nyarinya semesteran. Nah, 1 tahun itu berapa semester? Ada 2 semester, berarti N-nya itu jumlah 1, M-nya itu ada 2 semester. Nah, ini untuk berapa semesternya, nanti teman-teman harus bisa cermati. Nah, ini contohnya masih sama ya. Di sini karena berapa tahun, per tahun berarti totalnya ini ada 78.675.698. Nah, totalnya ini lebih besar dibandingkan dengan bunga yang sederhana karena jumlahnya ini semakin meningkat. Nah, nanti bagaimana kalau yang penerapan akumulasi rumus yang bawah tadi? Nah, misalkan berapa bunga frekuensi M kalinya. Nah, misalkan dari pertanyaan ini kita cari berapa sih per bulannya. Dari 4 tahun ini kita harus nyari per bulannya. 1 tahun itu ada 12, berarti 4 dikali 12. Nah, untuk yang pangkatnya ini tadi 4 dikali 12, nah, totalnya berarti 48. Nah, tinggal dikali 48 kali.